kepada pengurus padi, khususnya tim yang fokus pada acara Learning Academy yang insya Allah acara ini sangat banyak manfaatnya. Tidak hanya untuk materi malam ini, namun selama ini sudah banyak ya materi-materi yang sudah berjalan itu dengan menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa juga dengan tema-tema yang berbeda tentunya. Nah, seperti malam ini tema kita judulnya itu rahasia bisnis membangun rahasia sukses membangun bisnis dari nol bersama pasangan. Jadi sebelumnya disclaimer ya teman-teman. Jadi kalau dibilang sukses sebenarnya kalau dari versi kami sendiri kami belum termasuk kategori yang sukses. Namun kalau hal ini atau pencapaian kami hari ini dianggap sebuah kesuksesan, mudah-mudahan acara kita malam ini bisa diambil manfaatnya oleh kita bersama. Mudah-mudahan bisa teman-teman jadikan inspirasi ya teman-teman. Jadi ini lebih kepada sharing sebenarnya. Dan kalau dilihat dari judul rahasia sukses, sebenarnya rahasia nih Kak Sarah. Tapi apa ya? Sebenarnya nggak rahasia, cuma ya mudah-mudahan kita bisa bagi Kiat mungkin ya kiat-kiat ya membangun bisnis bersama pasangan. Jadi alhamdulillah memang kalau Kak Sarah tanya tadi ya kenapa bisa membangun bisnis ini, kenapa sampai kepikiran yang sebelumnya juga kita sama-sama jualan kurma ya Kak Sarah juga tahu kita supplier kita itu sama gitu. Jadi kalau kenapa milih berbisnis bersama pasangan, kita sama-sama tahu ya teman-teman. Mungkin di sini pesertanya rata-rata ini apa udah ada pasangannya atau belum nih? Jadi kalau yang belum ini tips pertama itu cari pasangannya dulu teman-teman. Oh iya Iya kan gitu. Kak Sarah ya? Iya. Nah, Harusnya ini untuk yang udah ada pasangannya ini seharusnya. iya, jadi Heeh. kayaknya ini yang belum ada pasangannya nanti bakal ada tambah pertanyaan nih Kak Sarah. Mungkin Kak tipsnya dong mendapatkan pasangan gitu ya. Boleh, Jadi boleh, boleh. mudah-mudahan ya walaupun belum ada pasangan teman-teman di sini mungkin sudah bisa mempersiapkan nanti untuk mencari calon yang mungkin bisa mensupport keinginan teman-teman yang ada di grup ini yang ada di Zoom ini tentunya pasti pengen membangun bisnis ya gitu karena mereka mau mengikuti acara ini gitu. Jadi kita sama-sama tahu bahwasanya suami itu ataupun istri itu adalah pasangan yang terbaik, pasangan partner kita yang terbaik yang paling menginginkan kita itu sukses. Jadi nggak ada orang lain yang menginginkan istri orang lain yang sukses gitu. Jadi kenapa memilih bersama pasangan karena eh, kita yang paling tahu ataupun kita yang menginginkan kesuksesan untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi kalau bersama teman atau bersama mungkin apa ya partner bisnis orang lain gitu kan, nanti ke depannya bisa ada perasaan aku yang banyak bekerja di sini, aku yang banyak mengeluarkan tenaga di sini, aku yang banyak mengeluarkan dana di sini, tapi dia kok usahanya cuma sampai sini ya, kayaknya aku lebih maksimal nih di sini gitu. Jadi ada perasaan seperti itu. Jadi memang kakak sendiri Sarah bersama abang itu memang sudah berkomitmen Bismillah sama-sama mau bekerja sama menjalani bisnis ini. Ya, jadi Bismillah kita nggak ada merasa perasaan kayaknya aku pengen lebih sukses dari suamiku gitu nggak ada. Jadi itu sih alasan yang bisa kakak sampaikan gitu deh. Oke, berarti untuk latar belakangnya sendiri, apakah memang putusan untuk berusaha bersama ini sudah direncanakan sejak awal mau menikah, atau setelah menikah ternyata ada eh, opsi-opsi atau begini ya? Nah, gimana Kak? Atau memang memang sebelum sebelum menikah itu oh sudah merencanakan kita bakalan buat usaha atau seperti apa? Sebenarnya nggak ada ya, Dik. Tapi memang kakak itu ada kesenangan tersendiri di bagian berusaha ini tadi, Dek. Jadi dulunya walaupun kakak udah bekerja itu ya di Jakarta tadi ada ya di CV Mm-mm, mm-mm. sudah dibacakan pernah menjadi staf pelatihan gitu ya kan yang memberikan eh,
pelatihan kepada guru-guru yang ada di sekolah gitu ya. Walaupun kakak juga itu salah satu kesenangan kakak ya berbagi gitu ya kan. Namun memang ketika kakak di Jakarta itu kayak ada rasa kepuasan tersendiri ketika bisa menjual suatu produk gitu deh. Jadi waktu kerja dulu di Jakarta juga udah disambi jualan dulu sebelum menikah. Nah, jadi setelah menikah sebenarnya sempat bekerja melanjutkan pekerjaan sewaktu sebelum menikah itu hanya ada sekitar 3 bulan. Kemudian sempat menjadi asisten dosen juga dari almarhum Bang Ali Murtado dan Bang Sugiatmo, sempat menjadi asisten dosen. Nah, namun setelah dijalani kakak hamil dan punya anak, jadi merasa kayaknya kok aktivitasnya banyak di luar, kasihan anaknya gitu. Jadi karena memang udah seneng nih deh, seneng berbisnis, seneng usaha, seneng jualan. Jadi diputuskanlah gimana kalau jualan aja ya, bisa dari rumah gitu kan, anak-anak juga terlihat gitu kan, dan suami juga bisa support gitu. Itu sih di awalnya. Jadi Oke, karena memang ada kesenangan tersendiri, kemudian senang berdagang. ketika menikah itu kan hamil, kakak putus kegiatan nih, nggak ada nih gaji yang masuk ya kan. Gaji yang diandalkan itu cuma gaji suami. Ya mungkin teman-teman yang udah berumah tangga udah tahu lah gimana kalau kita mengharapkan gaji seorang guru honorer ya gitu ya kan di Indonesia ini. Ya kan yang alhamdulillah ya cukup, yang cukup jika dicukup-cukupkan gitu. Jadi, memang tadi ada di video juga karena tuntutan ekonomi merasa kayaknya untuk pendidikan anak ke depannya kita mau memberikan apa namanya ya, nutrisi dan pendidikan yang baik untuk anak. Jadi bismillah lah gitu, kita usaha gitu deh. Itu awalnya. Kak, tadi juga sempat disampaikan di video bahwasanya suami atau Bang Santo sendiri kan sempat bekerja, gitu Mm-mm. kan, Kak. Kenapa pada akhirnya sama-sama memutuskan untuk berusaha juga? Kenapa nggak misalnya Bang Santo tetap bekerja, terus kakaknya usaha di rumah, kayak gitu kan? Karena biasanya kan seperti itu ya, ada ya udah suaminya kerja, istrinya yang usaha di rumah. Apa triggernya itu apa gitu? Kenapa udah kita putuskan untuk sama-sama aja gitu? Padahal kan kalau kita bilang eh, kemarin itu juga kerjaannya kan cukup bagus di kerjaannya itu kan. Apa ke triggernya? Kenapa sih kok bisa senekat itu? Kenapa saya bilang senekat itu? Karena kan kita tahu sendiri bahwasanya Kak Jana dan Bang Santo ini kan punya latar belakang pendidikan yang luar biasa dan pengalaman-pengalaman kerja juga harusnya kan. Kenapa senekat itu kalau kita bilang untuk memulai dari nol gitu Kak? Iya, Dek. Jadi dulunya sewaktu berniat untuk memulai usaha itu kan sebenarnya hanya kakak yang menjalani. Maksudnya kakak yang memulai gitu, kakak yang membuat sosial medianya, kakak yang promosi, kakak yang foto, kakak yang mempromosikanlah ke sosial media gitu kan. Paling ketika posting kolaborasi dengan Bang Santo ataupun Bang Santo membantu untuk mempromosikan di sosial medianya gitu. Nah, jadi ketika proses itu berjalan, Bang Santo gini, ketika proses itu berjalan, ketika mulai awal usaha, alhamdulillah ada orderan, ada masuk apa namanya, orderan dari sosial media ataupun dari WA secara langsung gitu kan, atau dari Shopee dan Tokopedia. Kakak agak sedikit kewalahan gitu. Kakak agak sedikit kewalahan karena alhamdulillah orderan terus masuk gitu deh. Nah, jadi dengan berkembangnya itu kakak udah nggak bisa ngejalani usaha itu sendiri. Nah, jadi melihat peluang yang ada karena memang orderan juga udah banyak, kakak juga udah kelimpungan. Kemarin Bang Santo juga sebagai kurir tuh dengan ada di video tadi tuh ya. Jadi sempat mengirimkan orderan ada yang 100 kilo kurma. Itu kan kakak udah tidak memungkinkan lagi untuk mengerjakan hal itu sendirian gitu. Jadi Bang Santo yang mengirimkan. Nah, setelah kami berdiskusi, berbincang, memang sebenarnya itu sewaktu itu kami agak sedikit goyang. Goyangnya itu gini deh, karena memang walaupun gaji seorang guru itu
bisa kita bilang memprihatinkan gitu ya. Ya walaupun saat itu mungkin dari dibandingkan guru honorer lainnya gajinya nggak begitu kecil, tapi memang eh, apa ya? Kami merasa sebenarnya guru ini profesi yang mulia. Ketika nanti Bang Santo meninggalkan profesinya sebagai seorang guru, pasti beliau apa namanya kehilangan kebahagiaan ketika belajar bersama murid-murid, ketika sharing juga dengan guru-guru yang lain, pelatihan-pelatihan yang dia dapatkan dari sekolah gitu. Nah, namun memang ketika menjalankan usaha, kalau kita nggak fokus, nanti keduanya nggak bakal bisa maksimal gitu. Jadi nanti kalau misalnya Bang Santo ngajar, tapi nanti ikut bantu kakak usaha, jadinya apa ya, jadinya ngajarnya nggak maksimal. Kemudian kan ngajarnya itu kemarin full day ya, Dek ya, dari pagi, dari jam 6.50 udah sampai sekolah, pulang itu kadang nanti maghrib, malam harus bantu kakak, kemudian pagi-pagi sebelum sekolah harus udah ngantar paket gitu. Kadang-kadang yang mungkin paket ketika beliau pulang ngajar itu ekspedisi udah tutup gitu kan, jadi nggak bisa maksimal. Jadi keduanya nggak bisa dijalani secara bersamaan. Jadi setelah orang kakak putuskan melihat eh, cuannya lebih banyak ke ke usaha sendiri ya. Kalau kita berbicara uangnya gitu ya, Dek ya. Jadi Bismillah kami putuskan untuk menjalankan usaha dan insya Allah mudah-mudahan eh, apa-apa yang ada yang kehilangan itu insya Allah bisa kami dapatkan dari mungkin dengan cara yang lain gitu seperti mungkin berbagi ke tidak ke mungkin tidak ke murid-murid secara formal tapi mungkin bisa ke adik-adik yang bisa kami bagikan juga pengalaman atau ilmu yang bisa kami ajarkan gitu deh. Oke, baik teman-teman. Kita dapat satu poin ya, bahwasanya menjalankan tugas itu, usaha itu harus fokus. Ini mungkin yang terjadi sama diriku, Kak. Jadi kemarin kenapa akhirnya nggak lanjut, Uh-uh. nggak lanjut jual kurma juga, karena memang saat itu posisinya eh, Bang Hakiki itu kan suami itu kan kerja. Jadi kan Iya. kalau misalnya sedangkan untuk mengharapkan dia untuk fokus di usaha itu nggak bisa. Dia mungkin datang-datang udah lelah apa segala macam. Jadi memang harus memilih. Jadi saat itu ya udah pilihan kita eh, mengembangkan ya karirnya suami dan itu kembali lagi mungkin pilihan kakak itu tadi ke usaha tadi. Jadi memang teman-teman harus fokus. Jadi kalaupun kita harus memilih usaha atau pekerjaan, memang harus dijalani dengan fokus. Oke Kak Jana, itu tadi sekilas tentang kenapa akhirnya memilih untuk membuka usaha sendiri dengan pasangan. Selanjutnya yang ingin aku tanyakan adalah kenapa harus jual kurma? Akhirnya bertumpu atau apa ya bermuara di jualan kurma gitu kan. Karena kan di slide tadi kan di video tadi juga kakak udah menyampaikan apa mengulas bahwasanya ada nih usaha-usaha yang sudah sebenarnya dilaksanakan. Ada jual pakaian, ada jual makanan, ada buah-buahan juga ada tadi ya. Mm-mm. Kenapa akhirnya bermuara ke menjual kurma? Padahal kalau tadi saya tidak salah lihat itu videonya alasannya adalah karena saat itu musim ini Ramadan. Mm-mm. Nah, kenapa harus kurma? Padahal yang kita tahu kan bahwasanya penjualan kurma ini kan musiman ya kan Kak. Iya. Apalagi Indonesia yang sebenarnya konsumsi kurma itu bukan konsumsi pokok. Jadi ya kebanyakan itu hanya musim-musim misalnya Ramadan atau haji gitu. Kenapa memilih untuk itu? Apa sih strategi Kakak eh, untuk apa namanya? Apakah atau memang ada sebuah strategi untuk paling tidak dalam setahun itu supaya eh, penjualannya itu atau marketingnya itu bisa merata gitu Kak. Jangan hanya musim-musim tertentu atau ada kiat-kiatnya seperti apa? Ya, jadi Sarah tadi tanya kenapa harus kurma. Jadi awal orang kakak jual kurma itu sebenarnya kan tadi udah ada di video, disampaikan di video bahwasanya itu awalnya memang orang kakak itu menjualkan produk teman gitu kan. Teman ada ini, kami jadi resellernya dan saat itu kebetulan mendekati Ramadan. Nah, alhamdulillahnya walaupun itu kemarin itu tahun pertama jual kurma ya Dek ya, itu kami tembus sekitar 40 dus kurma. Kemudian setelah Ramadan itu apa ya ketertarikan pelanggan terhadap kurma itu masih ada deh gitu. Jadi dan alhamdulillahnya saat itu lagi trending-trending sekali itu JSR kalau Kak Sarah tahu ya kan. Itu
resep Dr. Zaidul Akbar, yang mana beliau mengkampanyekan untuk hidup sehat dengan konsumsi real food ya, makanan-makanan sehat seperti kurma. Beliau juga banyak menceritakan manfaat kurma, manfaat biji kurma kalau kita makan kurma ini. Jadi itu menjadi sebuah trending gitu ya, Dek ya. Di awal sebelum itu juga trending, Kakak sewaktu hamil anak pertama, sebenarnya Kakak itu mual muntah parah, Dek. Jadi singkat cerita kenapa kok flashback lagi kenapa kok jual kurma, yang bikin alasan lebih kuat ya. Jadi waktu hamil Nusaibah itu kakak mual muntah parah, kakak ke dokter, dokter bilang, Bu, ibu ini anaknya ini kekurangan gizi. Jadi ibu harus konsumsi kurma ataupun paling tidak sari kurma gitu. Jadi pada tahun 2017 kurma itu kan belum semudah sekarang kita cari ya, Dek ya. Jadi kemarin itu orang kakak cari di Medan itu barangnya susah kalau nggak bulan Ramadan. Kemudian di online pun harganya luar biasa gitu. Kurma Sukari pada saat itu masih sekitar 130-an sekilo gitu. Yang sekarang itu kurma Sukari itu berada di harga setengahnya gitu kan. Jadi sempat kepikiran kan, susah ya ternyata cari kurma gitu. Jadi itu gayung bersambut ketika eh, susah cari kurma, kayaknya bisa nih jual di Medan gitu ya. Dan kemudian adalah masuk bulan suci Ramadan dan masuk pula ada trendingnya makanan real food ataupun kurma ataupun makanan sehat yang dipromosikan oleh Dr. Zaidul Akbar. Jadi itulah kenapa alasannya orang kakak memilih kurma. Dan kalau tadi pertanyaannya apa ya? Tadi Sarah bilang kok bisa berlanjut ya walaupun nggak Ramadan. Itu banyak deh pelanggan walaupun tidak bulan Ramadan, mereka banyak yang cari. Apakah untuk orang yang mau melahirkan, untuk orang yang sedang hamil, kemudian ada yang sakit asam lambung, itu mereka cari gitu. Jadi walaupun nggak bulan suci Ramadan loh, ternyata banyak ya responnya gitu. Nah, jadi sembari berjalan kurma, ada juga pelanggan yang nanya, Kak ada jual madu, Kak ada jual ini gitu. Jadi barang-barang kesehatan lainnya seperti mungkin herbal-herbal kayak Kak ada jual habatus sauda gitu. Jadi ketika pelanggan ada garam Himalaya, ketika pelanggan nanya itu orang kakak tangkap ya gitu. Orang kakak tangkap jadikan peluang, oh kita ready kan nih selain kurma kita jual juga makanan-makanan sehat dan oleh-oleh haji gitu deh. Berarti memang ada proses influence ya, ada Mm-mm. pengaruh dari sosial media lah kita bilang kan yang memang ditangkap oleh Kak Jana dan pasangan. Alhamdulillah jadi Mm-mm. peluang untuk membuka bisnis dan memilih bisnis tersebut. Eh, Iya Kak. Heeh. Mm-mm. Jadi mungkin di awal-awal itu memang orang kakak banyak memberikan edukasi kepada Mm. pelanggan gitu. Jadi eh, kalau kita tanya ya, misalnya Kak, kurma itu kan biasanya kalau nggak bulan Ramadan, ya memang bulan Ramadan untuk buka puasa gitu. Bahkan kakak Mm-mm. sendiri dulunya Mm-mm. kalau ditanya kurma, kakak taunya cuma satu jenis kurma, kadang pun nggak tahu Mm. namanya ya Iya, Kak. iya, iya. Kurma itu ada di pinggir jalan itu kurma gitu. Mm. Ternyata setelah usaha ini kan jenis kurma itu ternyata ada ratusan, yang populer di Indonesia itu ada sekitar belasan kurma gitu kan. Jadi ya memang taunya kurma itu makanan orang ketika berbuka puasa. Mm. Nah, jadi gimana caranya kakak lah ya kan Surga Kurma memberikan edukasi kepada pelanggan bahwasanya oh kurma itu bagus loh buat ini 5 alasan kenapa kalian harus konsumsi kurma gitu. Jadi kita barengi juga dengan tips apa namanya marketingnya itu dengan Mm. apa namanya manfaat kita Mm. konsumsi kurma, herbal ini. Jadi pelanggan tuh merasa, ini aku banget nih gitu. Mm. Yang punya sakit asam lambung, ini manfaat kurma untuk orang yang sakit asam lambung gitu. Jadi kan mungkin orang yang punya sakit asam lambung ketika melihat postingan ini, ih bagus ternyata ya, aku coba makan ini aja lah daripada aku harus konsumsi obat gitu. Itu sih, Dek. Artinya nggak hanya sekedar jualan, tapi kita Mm-mm. jadi konsumen yang customer yang akan kita inikan itu tahu manfaatnya dari produk kita itu tadi kan secara kesehatan, secara manfaat-manfaat lain. Oke, gitu ya. Em, oke, selanjutnya yang ingin saya tanyakan juga, apakah memang
ada, maksudnya gini, kan ketika kakak mengedukasi customer lah kita bilang, tentu kan kita perlu ilmu gitu ya kan kak. Apakah memang kakak dan Bang Santo, suami kakak, eh, pernah mengikuti, kalau tadi kan ada Ustadz apa tadi tuh yang JJ, JSR. JSR. Nah, Mm-mm. apakah memang untuk mendalami itu, untuk mendalami apa namanya ilmu tentang khasiat itu, ilmu tentang produk lah kita bilang, ilmu tentang produk yang kakak jual itu, apakah ada kakak mengikuti sebuah pelatihan khusus kah, atau ada memang riset atau belajar lah memang khusus untuk tentang produk itu? Pernah nggak Iya, kakak mengikuti itu kak? kalau kelas offline-nya ataupun kelas khusus sebenarnya nggak ada, Dek. Mm-mm. Cuma memang sempat pernah mengikuti itu lebih kepada kelas pengelolaan keuangan gitu, keuangan Hmm. bisnis gitu. Kalau ilmunya itu orang kakak belajar otodidak. Jadi Hmm. sekarang ilmu juga udah banyak tersebar ya, Dek. Jadi nggak ada alasan eh, aku nggak bisa bisnis, Kak. Aku nggak ngerti caranya. Belajar langsung mungkin ikuti seminar mahal gitu ya kan. Seminar secara langsung mahal atau mungkin kita apa namanya ngikutin untuk mau buat apa namanya usaha-usaha kesehatan tuh pasti mahal gitu kan. Jadi orang kakak cari ilmu-ilmu yang gratisan aja gitu. Jadi banyak juga pengusaha-pengusaha sejenis ataupun apa ya akun-akun sejenis yang membagikan ilmunya itu secara gratis gitu. Jadi gimana tipsnya, gimana cara mereka berjualan itu orang kakak amati, tiru dan modifikasi. Jadi memang belajarnya otodidak deh. Dan kita lihat apa ya, lihat peluang dan lihat apa yang sedang on trending pada saat ini gitu. Jadi misalnya tips apa namanya banyak orang yang banyak ya sekarang ya deh tren ini, tren itu gitu. Kita mencoba mengikuti tren yang sedang berkembang. Jadi dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, kita cari orang kakak banyak baca, lebih kepada banyak baca, banyak melihatlah di akun-akun sosial media dan akun-akun YouTube gitu, dipelajari, coba diamati, tiru dan modifikasi itu sih deh. Oke, berarti prosesnya itu lumayan kompleks ya Kak. Kita Iya. nggak hanya jual beli saja, di situ juga ada yang namanya modifikasi, meniru, Mm-mm. juga kita harus banyak belajar, riset dan segala macam. Nah, ini sebuah pertanyaan yang mungkin basic ya Kak. Kembali lagi bahwasanya mungkin jadi momok tersendiri untuk teman-teman yang ingin memulai usaha. Jadi kan kalau katanya itu sebenarnya itu sudah banyak terjawab di apa namanya pembicara-pembicara kalau kita ngomongin tentang bisnis yaitu tentang modal. Nah, Mm-mm. ini sebenarnya eh, ini ya udah banyak bahas juga. Cuman kakak sendiri ah, gimana eh, apa ya tips atau pengalaman kakak itu pengalaman lah pemodalan untuk memulai usaha ini seperti apa? Apakah memang kita harus punya modal yang sangat besar atau seperti apa? Kak? Yang pengalaman kakak seperti apa? Iya, jadi kalau pengalaman orang kakak ya, Dek. Jadi orang kakak itu kalau bisa dibilang bisnis itu dari minus. Minus dalam artian memang dari awal bisnis itu kami nggak punya modal, kami nggak punya uang yang bisa dialokasikan untuk menjadi modal usaha gitu deh. Kita tahu harga kurma pada saat itu di atas 300 ribuan satu kotak gitu ya deh ya. 300 ribuan sampai 400 ribu. Sedangkan gaji suami itu mungkin kalau kita alokasikan ke situ udah setengah bulan aja kita hidupnya gitu. Setengah bulan lagi kita mungkin cengap-cengap gitu ya, Dek. Jadi memang eh, orang kakak mulai bisnis itu, mulai usaha, mulai nggak hanya kurma ya. Baju itu juga dulunya orang kakak mulai dari menjadi reseller, Dek. Jadi menjadi reseller. Kalau dilihat itu kenapa tadi sengaja kakak di slide itu kakak buat ya foto-foto itu kan tidak foto apa ya, tidak foto yang memang kakak foto sendiri, itu memang kakak dapat dari platform-platform sosial media ataupun grup-grup reseller baju gitu. Jadi kalau kayak kurma itu juga dari temen. Jadi memang foto temen orang kakak promosikan gitu. Jadi memang nggak punya modal. Jadi namun ketika Ramadan, ketika kita posting, oh ada yang pesan, oke kita beli dari supplier, kita
ini kita antar gitu ke pelanggan. Nah, dari proses itu sedikit itu kita save, kita simpan, kemudian pelan-pelan bisa dijadikan modal walaupun kecil. Jadi alhamdulillah kemarin itu Dek, sewaktu udah penjualan respon pelanggan itu sudah baik. Jadi mau coba nih kita stok kurma yang harganya itu satu dus itu isi 10 kilo itu harganya 300 ribuan, hampir 400 ribu. Jadi itu Dek, sebenarnya waktu mau meredikan itu orang kakak bisnis apa namanya diskusinya itu betul-betul sengit ya kan. Ini kayak mana? 400 ribu loh ya uang Ajwa ya, ini. Ajwa pasti kan, kurma Ajwa kan. Iya. Enggak deh, Oh cuma enggak, kurma apa? biasa gitu kan satu Oh, 400 ribu ini iya iya. kalau kita beli modalnya besar. Hmm. Beli yang 10 kilo tuh kan. Karena kalau beli kiloan kita nggak dapat range Hmm. untung gitu ya. Jadi ini ya kayak mana? Ini uangnya 400 ribu. Nanti kalau nggak laku gimana? Itu ada rasa ketakutan. Di awal tuh ada rasa ketakutan ya kan, Dek. Tapi ya udahlah kita coba aja. Ini kemarin kan waktu pakai foto orang aja kita bisa ngejual beberapa kilo gitu ya. Hmm. Apalagi nanti kalau dengan udah foto kita sendiri gitu. Hmm. Bismillah aja. Nanti kalau nggak laku kita sedekahin. Atau nanti Hmm. kalau nggak laku kita bagi-bagilah buat keluarga, berarti belum rezeki kita gitu. Dan Hmm. Masya Allah tabarakallahnya Dek, satu hari orang kakak beli kurma yang mengeluarkan modal yang sempat tadi bergejolak hatinya, alhamdulillah dalam satu hari kurma yang 10 kilo itu yang mungkin ditargetkan itu mungkin habisnya bisa mingguan, ternyata habis dalam satu hari. Masya Allah tabarakallah, itu orang memang dengan keadaan yang seperti itu mau nggak mau karena nekat itu tadi ya Dek, jadi orang kakak maksimal mempromosikannya gitu deh. Nah, jadi kalau Sarah tanya tadi kan modalnya gimana dengan terus berkembang. Jadi dengan yang ada ini tadi orang kakak nekatkan, ya kan? Bismillah satu dus orang kakak beli. Nah, jadi kan mau nggak mau dengan keadaan yang seperti ini, gimana caranya ini harus habis ya gitu. Jadi harus belajar memang belajar gimana caranya promosi. Ya mungkin sosial media kita bakal dipenuhi jualan ya, postingan jualan gitu. Dan apa namanya ya, ada rasa nggak pede juga tentunya pastinya gitu. Cuma ya Bismillah aja gitu. Orang kakak yakin kalau kita udah usaha pasti Allah pandang gitu. Jadi kayak sama sih deh, nggak hanya jualan. Kalau teman-teman yang mungkin profesinya semuanya mungkin ada yang mengajar, ada yang sebagai influencer, ada yang mungkin apa ya usaha juga mungkin kecil-kecilan. Kalau teman-teman promosi pasti ada yang beli, pasti ada yang tanya. Cuma kalau kita nggak promosi, kalau misalnya kayak ngajar, kita ngajar, ketika kita ngajar pasti kita bergaji. Ya walaupun gajinya mungkin masih belum seberapa gitu. Tapi kalau kita nggak ngajar, kita pasti nggak gajian gitu. Jadi memang itu udah sebuah kepastian. Kalau ada usaha yang kita lakukan, pasti ada hasil gitu. Jadi makanya ketika orang kakak promosi, ya itulah hasilnya gitu. Jadi alhamdulillah ketika dipromosiin terus ada aja deh yang beli, ada aja hasilnya. Alhamdulillah. Itu sih Wah, deh. konsisten juga ya Kak, harus Iya. konsisten ya. Mm-mm. Kalau apa ibaratnya kita nggak peduli nih orang mau beranggapan ini tiap hari si kawan ini promosi tentang jualan terus ya. Iya. Kak, boleh dong. Tadi kan ada nih apa ya? Ada sedikit materi sebelum yang kita beralih ke bagaimana tips sebagai bersama pasangan. Itu tadi Mm-mm. ada saya lihat itu ada beberapa tips juga sebagai keyword lah ya, Iya. sebagai kata-kata kunci untuk bisa sukses membangun bisnis. Mm. Sebelum nanti kita beralih ke tipsnya akur bersama pasangan. Ya, boleh operator dibantu untuk kita ulas. Jadi yang nggak akur sama pasangannya harus Heeh. fokus nanti. Iya. Iya. Jadi perlu berarti nanti kalau misalnya teman-teman mau berpikir untuk membangun usaha, carilah pasangan yang memang punya satu ini ya, punya satu misi juga, satu visi juga, bahwasanya ayo kita sama-sama buka usaha. Ya, terima kasih. Ini kakak operator. Jadi eh, teman-teman lagi-lagi ini disclaimer ini sesuai dengan pengalaman kami gitu ya. Jadi ini beberapa tips yang kami anggap eh, perlu kita laksanakan ketika kita mau menjalani bisnis sama pasangan gitu, teman-teman. Ya,
Boleh operator. Yang pertama itu, yang paling utama itu adalah teman-teman itu harus yakin. Jadi kalau kita mau bisnis, teman-teman harus yakin. Yakin kalau usaha teman-teman itu pasti laku, pasti berjalan, pasti sukses gitu. Kalau kita aja sendiri nggak yakin sama apa yang kita usahakan, gimana pelanggan mau yakin sama usaha kita, sama barang dagangan kita gitu. Kayak teman-teman mungkin mau ini ya, mau jualan, mungkin jualan risol gitu, ya kan? Tapi aku nggak yakin lah ini laku, ya kan? Ya kita sendiri juga nggak yakin gimana pelanggan mau yakin gitu kan? Kita sendiri nggak yakin dengan resepnya, gimana pelanggan mau yakin gitu? Kita harus benar-benar punya apa ya, tekad sama keyakinan. Oh Bismillah ini yakin laku gitu. Jadi sempat ya ketika orang kakak mungkin mau apa ya, upgrade. Misalnya kayak ada produk baru nih yang lagi in nih, produk kesehatan yang lagi in. Eh, kakak bilang gini sama Bang Hato, ya ini kayaknya perlulah kita ready-kan karena ini sekarang sedang tren gitu kan. Bunda yakin kalau itu laku, yakin laku. Bismillah, ya udah ayo kita gas gitu. Jadi memang hal yang paling pertama teman-teman harus perbuat itu adalah yakin bahwasanya usaha teman-teman ini bakal berjalan dengan sukses. Jadi teman-teman jangan ragu, kalau memang mau membangun usaha itu harus yakin. Itu teman-teman. Yang kedua, kita maksimalkan usaha. Jadi kalau kita tadi udah yakin, oh yakin nih, Bismillah aku mau jual parfum, ya kan? Misalnya aku mau jual parfum, aku yakin ini bisa aku promosikan di sosial media, aku bisa promosikan ke teman-temanku. Kemudian gimana caranya agar keyakinanku itu tadi nggak hanya sampai diyakin, ya kan? Dengan misalnya aku punya jualan, aku mau jualan dimsum, aku yakin ini laku, aku yakin resepku ini bakal diterima sama pelanggan. Cuma sampai diyakin aja nggak cukup. Kita harus maksimalkan usahanya. Usahanya dengan cara apa? Dengan cara buat sosial medianya, kemudian buat cara promonya, maksimalkan fotonya gitu ya. Dan kalau mau menjual makanan ataupun menjual hal-hal yang lainnya, kita harus punya pembeda dengan jualan-jualan seperti kita juga gitu. Jadi teman-teman maksimalkan, harus memang dibuat sosial medianya karena zaman sekarang itu sosial media itu sangat berpengaruh ya untuk mensukseskan usaha kita gitu teman-teman. Jadi jangan mau jangan mau dapat hasilnya maksimal tapi usahanya nggak maksimal gitu. Jadi dengan insya Allah kalau fotonya sudah bagus, sudah menarik, promonya menarik gitu ya. Mungkin kita sempat gini stagnan, aku nggak tahu gimana caranya. Kita belajar teman-teman, nggak apa-apa. Nanti dalam proses pembelajaran itu walaupun nanti fotonya masih ala-ala, ala kadar dengan alat-alat yang seadanya, karena mungkin apa namanya sarana prasarananya belum mumpuni, insya Allah nanti itu bakal terus bisa berkembang teman-teman. Yang penting maksimalkan aja dulu usahanya gitu. Yang kemudian yang ketiga, ini jangan malu dan jangan gengsi teman-teman. Ini adalah apa ya, PR terbesar bagi semua pengusaha yang mungkin mempunyai latar belakang pendidikan yang apa ya, yang tinggi bisa dikatakan seperti itu. Apalagi mungkin kita mempunyai titel sarjana ya teman-teman. Ya sarjana mungkin kita dari kampung udah dikuliahkan, orang tua nggak mudah dan nggak murah mengkuliahkan kita. Kemudian tiba-tiba kita tamat kuliah, kita menjadi seorang ibu rumah tangga yang di rumah jualannya itu jualannya mungkin ya sekedar jualan, kayak kakak sempat jualan kaos kaki, sempat jualan donat, sempat jualan ini gitu ya, sempat jual makanan, sempat jual bakwan bahkan gitu kan. Kayaknya itu pasti, itu sebuah kepastian kita malu dan gengsi. Namun eh, kalau kita lihat profil-profil orang-orang yang sukses itu deh, mereka memang mulai dari nol. Nggak usah kan jauh-jauh orang yang sukses. Kita lihat aja, pandang aja orang tua kita. Mungkin orang tua kita itu dulunya nggak ada di titik seperti ini gitu. Kakak juga melihat orang tua kakak ya, walaupun keduanya PNS gitu, tapi mereka juga punya usaha gitu deh. Mereka mereka juga dagang, yang orang tua kakak walaupun udah PNS, udah ada gaji tetap, mereka tetap jadi petani, kemudian mereka usaha ini, usaha itu gitu. Jadi mereka aja nggak malu gitu. Jadi kakak di situ
dan abang juga merasa oh ya udah gitu Bismillah. Yang kami pandang itu bukan aku seorang sarjana, aku harusnya nggak jualan, bukan seperti itu. Kita pandang aja Rasulullah itu pedagang gitu teman-teman. Jadi udah nggak ada bantahan sih sebenarnya sebagai kita sebagai umat Muslim udah nggak ada bantahan. Rasulullah adalah sebaik-baik contoh, sebaik-baik tauladan untuk kita gitu ya kan. Jadi kita kalau tolak ukurnya manusia, memang kita nggak ada selesainya. Tapi kita tolak ukurnya Rasulullah. Gimana Rasulullah berdagang? Rasulullah berdagang itu dengan amanah. Rasulullah tidak pernah menipu timbangan. Rasulullah ketika barangnya tidak bagus dikatakan tidak bagus, ketika ada barang yang mungkin dikomplain Rasulullah menerima komplainan tersebut. Rasulullah itu baik kepada pelanggannya gitu. Jadi kita memang supaya menghilangkan rasa malu sama gengsi itu kita pandang aja Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mungkin menghardik atau mungkin yang mengatakan bahwasanya ih sarjana kok jualan gitu. Jadi gimana kalau berani emang berani bilang ih Rasulullah masa Rasulullah kok jualan gitu. Berani enggak gitu. Jadi supaya ada apa ya tingkat kepercayaan diri kita itu lebih meningkat teman-teman, pandang aja Rasulullah gitu. Rasulullah itu dagang dan kita pengen menjadi seorang pedagang yang akhlaknya itu seperti Rasulullah gitu. Ya walaupun mungkin kita masih jauh ya gitu teman-teman, kalau bisa dibilang masih jauh lah dengan sabarnya Rasulullah, dengan apa namanya ikhlasnya Rasulullah, dengan baiknya Rasulullah. Tapi ya kita berusaha aja menjadi oh panutanku itu Rasulullah. Aku jadi nggak perlu gengsi, nggak perlu malu gitu. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat itu mana tadi? Jangan takut rugi dan gagal. Jadi teman-teman eh, habiskan masa gagal kalian. Jadi insya Allah kalau sudah masa gagalnya sudah habis, insya Allah nanti masa suksesnya yang bakal datang. Roda itu berputar. Teman-teman selalu yakin ya kan? Ada yang nggak yakin di sini roda roda kehidupan berputar? Kayaknya semua saya yakin roda roda kehidupan itu pasti berputar, itu semuanya yakin. Jadi teman-teman jangan takut. Jadi kalau mungkin kali ini kita gagal, kita rugi, oh berarti ini memang jatah gagalku. Ya udah nggak apa-apa, kita usaha aja terus. Gitu. Belum rezekiku. Gitu. Berarti rezeki nanti mungkin dari jalan yang lain. Ya udah coba lagi. Nggak perlu takut, nggak perlu gagal, nggak perlu takut kalau rugi ataupun gagal teman-teman. Coba lagi. Insya Allah pasti bakal dapat. Kita dapat pembelajaran dari gagal itu tadi, rugi itu tadi, ya kan, untuk bisa kita perbaiki ke depannya gitu teman-teman. Kemudian yang kelima, update dan berinovasi. Jadi kalau kita udah punya usaha, kita ikuti apa yang sedang tren saat ini ya kan, kayak kemarin orang kakak kan kurma herbal ya, jadi kemarin sempat ada yang trending cuka apel, orang kakak ready kan cuka apel. Kemudian ketika kemarin di penjualan di Shopee ya, dulunya kan Shopee itu hanya foto ya teman-teman, sempat ada apa namanya voucher, itu voucher di Shopee itu ada voucher di video, voucher gratis ongkir di video gitu ya. Nah, kita berinovasi, update tuh ikuti perkembangan zaman. Oh, kita buat videonya gitu kan. Sekarang udah ada jualan dari Reels, dari TikTok. Ikuti, update teman-teman dan berinovasi. Kalau kita mau apa ya? Usahanya itu berkembang, jangan mau di situ-situ aja. Jadi kalau teman-teman jual risol harus ada nanti misalnya risol sayur, ada risol ayam, risol mayo, ya kan? Itu pasti ada aja itu teman-teman, berupdate inovasi karena rasa penasaran orang Indonesia ini, tingkat konsum apa namanya konsumtif orang Indonesia ini sangat tinggi. Jadi ada sesuatu yang baru itu mereka oh penasaran gitu. Jadi kita harus terus update dan inovasi ya teman-teman. Kemudian yang keenam itu yang paling apa ya, kalau ini lebih kepada setelah kita berikhtiar kita bertawakal teman-teman. Jadi usaha jalur langit itu bukan hanya doa kita, namun buat teman-teman yang semuanya masih punya orang tua, orang tuanya lengkap, minta doa sama orang tuanya. Jadi kalau bisa dibilang selain karena memang kasih sayangnya Allah sama kami, jadi usaha surga kurma ini adalah berkat doa orang tua kami, berkat doa orang tua kakak Sarah dan juga orang tuanya Bang Santo. Jadi kami selalu bilang, ya atau mak doakan kami. Orang tua itu sempat sempat gini ya, sempat
ya pastilah gitu, namanya anak ya, masa nggak didoain gitu kan, pasti didoain. Jadi kita minta, ya doakannya begini, doakan ya gini, ya Allah gitu. Kakak bilang, ya Allah gitu. Kayaknya hal yang tabu ya kan, lo doa kok juga harus diajarin orang tuanya gitu. Cuma memang doa orang tua itu langsung tanpa hijab teman-teman. Jadi kami selalu bilang, Mak, doakan, ya doakan. Ya Allah, lancarkanlah usaha si Jana, ya Allah, lancarkanlah usaha Santo dan istrinya, ya Allah. Mudah-mudahan lariskanlah ya Allah jualan mereka. Itu selalu kami minta sama orang tua karena memang uh, sudah bolak-balik kami buktikan, Dek. Jadi pernah mungkin ini sebagai apa ya? Sebagai bentuk sharing aja. Jadi pernah pada tahun berapa itu ya? Orang tua kakak bilang gini, Dek. Kakak ingat itu momennya Ramadan, hari raya kan biasa ya kalau orang Batak itu tradisi ada ngomong gitu ya. Jadi orang tua kakak sempat bilang gini, mudah-mudahan ini usaha orang si Jana ini udah banyak ini hasilnya, mudah-mudahan tahun depan ada mobilnya, gitu dibilang ayah kakak. Dan di saat itu kakak kami aminkan, amin ya Allah, amin ya Allah. Di saat itu dia mengaminkan itu uang tabungan kami nggak ada sama sekali. Tapi memang luar biasanya itu tadi doa orang tua, di tahun depan kami bisa membeli mobil dengan harga puluhan juta secara cash. Ya Allah, itu kayaknya rasanya ya Allah, itu maha baiknya Allah, itu memang doa orang tua deh gitu. Jadi memang selalu Bang Sata juga gitu ke orang tuanya, Mak doakan ya Mak, Mak doakan laris ya Mak, Mak doakan lancar ya Mak. Alhamdulillah semuanya itu deh kayaknya berjalan secara mengalir begitu aja gitu. Jadi teman-teman doa orang tua. Jadi buat teman-teman yang masih punya orang tua jangan gengsi. Kita mungkin kayak orang dulu itu kayaknya rasanya lucu ya. Mak doakan aku ya, maaf maafin aku itu kayaknya hal yang tabu untuk disampaikan ke orang tua gitu ya kan. Tapi ya coba aja komunikasi, minta doa sama orang tua mudah-mudahan eh, Allah dengar karena memang nggak ada hijab sih doa orang tua. Kemudian kita jangan lupa penolak bala itu adalah sedekah. Jadi perbanyak sedekah teman-teman dan niatkan usaha kita ini nanti kita mau punya usaha yang besar biar kita bisa bayar zakat, biar zakatnya itu bermanfaat untuk orang-orang miskin. Karena memang zakat itu mutlak untuk orang miskin ya. Jadi teman-teman niatkan, ya Allah aku pengen usaha ini supaya aku bisa bayar zakat, aku bisa berzakat. Jadi teman-teman keluarkan zakatnya, ketika sudah usahanya sudah besar keluarkan zakatnya ya apa namanya ya memang terkadang banyak deh pengusaha itu yang apa ya kami baca-baca ya gitu kami baca-baca zakat itu jadi hal yang sangat berat gitu karena mungkin 2,5 dari usahanya yang udah besar tuh besar ternyata ya zakatnya aku udah bayar pajak bayar zakat lagi zakat itu kan nggak bisa dibilang mungkin bagi orang yang nggak terlalu wajib-wajib kali ya gitu yang mungkin orang nggak belajar secara detail gitu cuma memang itu harus berniat aja supaya kita bisa mengeluarkan zakat bisa bermanfaat untuk orang lain itu sih dek yang 6 tips inilah mudah-mudahan buat teman-teman bisa diambil pelajarannya itu yang bisa kami bagikan. Baik, Kak Jana. Insya Allah sekali beberapa tipsnya ini ada 6 tips untuk sukses membangun bisnis. Nah, Kak Jana, kita kembali lagi ke poin ini kan tadi dari awal kita menyatakan bahwasanya membangun bisnis bersama pasangan. Mungkin karena waktunya juga sudah ini ya Kak, udah menunjukkan pukul 21.14. Mungkin bisa kita lanjutkan aja Kak Ya, tips-tips bagaimana membangun keakuran ya, kompak gitu supaya bisa akur, supaya bisa langgeng lah melaksanakan membuka usaha ini. Karena kita tahu sendiri kan bahwasanya ada beberapa pasangan itu yang mungkin eh, secara apa namanya ya eh, kalau kita bilang patriarki, ya mungkin iya. Ada beberapa mungkin suami-suami yang kurang mendengar apa namanya aspirasi atau ide-ide dari istrinya gitu. Dia merasa mungkin lebih di atas atau seperti apa gitu kan. Ini bagaimana nih tips dari Kak Jana dan Bang Santo? Karena sebuah kesulitan itu saya bilang tadi kalau misalnya istri yang memberikan ide, mungkin ada suami yang tidak terima, dia merasa lebih pintar dan pembagian tugasnya itu seperti apa. yang pertama itu kita harus samakan visi dek. Jadi kalau orang kakak dulu itu sebelum menjalankan usaha kita bilang kita mau berumah tangga ataupun kita mau berusaha ini kita mau sama-sama baik
Jadi niatnya sama-sama baik, kita eh, mau sama-sama sukses, jadi kita harus samakan visi. Kita mau sukses, kita harus samakan bahwasanya berumah tangga itu bukan, nggak ada istilah suami dibawa ke tiap istri ataupun istri itu ngatur-ngatur suami gitu ya. Jadi memang kita saling melengkapi. Jadi kami menyadari kami mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, Dek. Nah, dan kakak memang kakak menyadari kakak punya kekurangan dan Bang Santo juga menyadari beliau punya kekurangan. Jadi kelebihan kakak mengisi kekurangan beliau dan sebaliknya gitu. Jadi jangan gengsi memang teman-teman. Jadi gimana caranya mungkin kalau teman-teman punya PR ya suamiku begini gitu. Jadi teman-teman tipsnya itu ajak suaminya belajar, belajar dalam segi mungkin ini ya kayak tadi Sarah bilang mungkin ada yang patriarki, merasa disuruh ini apa segala macam. Sebenarnya dalam Islam itu memang banyak laki-laki yang lebih apa ya, lebih melayani istri mungkin dari segi nafkah ini segala macam gitu ya. Jadi memang eh, kalau kita udah ngerti itu kita bisa sama-sama saling paham sih, saling melengkapi, samakan visi. Kita mau sama-sama sukses, mau sama-sama ngejalani usaha sama keluarga ini bareng-bareng, kita jalannya bareng-bareng gitu. Jadi urusan rumah tangga kita jalani bareng-bareng, bisnis kita jalani bareng-bareng gitu. Jadi nggak kakak urusan rumah, beresin rumah, anak-anak semua kakak, enggak, kami sama-sama semuanya. Jadi kami samakan visi kami. Kemudian yang kedua itu saling support. Jadi kalau misalnya Bang Sato merasa ini kayaknya perlu nih kita buat, oh yaudah ayo kita gas gitu. Gitu juga sebaliknya kakak bilang, ya ini harus kita gini gini gini. Yaudah Bun, ayo support buat Bunda buat ini, ayah ini gitu. Jadi memang kami saling support karena memang sama sadar bahwasannya kami itu mau sukses bareng-bareng. Kemudian yang ketiga itu berbagi tugas. Jadi eh, langsung ambil bagian. Misal kita mau begini, Bunda mau apa, ayah biar ngambil ini. Bunda mau kerjain apa, biar selanjutnya ayah yang ngerjain. Begitu juga sebaliknya, selalu berbagi tugas deh. Kemudian saling melengkapi, ya kan? Itu tadi sudah kakak sampaikan juga saling melengkapi. Kalau Bang Santo kurang di bagian ini, kakak yang melengkapi. Begitu juga kalau kakak dikurang di bagian ini, Bang Santo bisa melengkapi. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya itu deh saling komunikasi. Jadi ini sangat apa memang sangat rawan rentan ketika nggak hanya di usaha ya, di rumah tangga juga kalau komunikasinya nggak lancar, komunikasinya nggak baik, itu nanti bakal ada cekcok. Jadi kalau orang kakak tipsnya gini sih, bukan harusnya kamu yang memahami aku, tapi harusnya aku yang memahami kamu. Semua berprinsip, kami berdua berprinsip seperti itu. Oh iya, harusnya kan aku ya yang bantu dia. Nah, jadi nggak nuntut. Nah, gitu. Jadi lebih ke nuntut ke diri sendiri, Bang Santo nuntut ke ke dirinya, kakak nuntut ke dirinya. Oh iya, suamiku kan begini, aku yang seharusnya begitu gitu. Jangan aku kan begini, kamu harusnya begitu. Enggak, tapi oh iya, aku yang harusnya begini gitu. Jadi insya Allah lebih legowo sih, Dek. Kemudian kakak juga sama Bang Santo pernah saling tanya ya, maunya Bunda itu gimana. Eh, juga begitu juga dengan kakak maunya bunda itu begini. Kakak selalu bilang, ya ayah jangan begini ya. Gitu. Jangan nggak perlu lah kayaknya rasanya merajuk-merajuk gitu ya. Apalagi ngejalani usaha kalau kami merajuk udahlah nggak jalan usahanya ya kan. Jadi memang lebih kepada ya maunya ayah begini ya, bun maunya bunda begini gitu. Jadi harus saling terima aja gitu. Ya pasti yang yang nasihat yang kita terima itu pasti itu kebaikan kita bersama. Itu sih Dek tips yang bisa orang kakak bagikan buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman semua. Oke, itu ya tadi ya. Eh, oke Kak, sebelum kita lanjut lagi. Tapi kan mungkin ada beberapa eh, satu ketika mungkin ya namanya rumah tangga pasti Ya. ada masalah gitu ya kan. Pasti ada masalah, walaupun sekecil apapun pasti ada masalah. Misalnya lagi nggak enak-enakan nih, di rumah Ah, nih nggak enakan. ya. Kita harus jualan juga, harus harus buka Ah, buka itu toko. Itu gimana Kakak mensiasatinya? Atau ya udah buka atau gimana? ya, sulit Eh, memang kan Dek. mm. Ketika semakin kuat guncangannya kemarin, alhamdulillah semakin kuat pula rasa persaudaraan, bukan persaudaraan apa ya, rasa rasa saling menguatkan gitu ya. Jadi
Alhamdulillah juga sekarang kan sudah orang kakak sudah punya 7 karyawan, 2 toko ya kan. Jadi kalaupun misalnya ada apa, oh ada kok yang buka. Tadi kalau Sarah tanyanya siapa yang buka toko itu ada gitu. Cuma memang Aman ya. aman ya, cuma memang tetap harus ada memang pekerjaan itu yang memang harus orang kakak lakukan. Jadi kalau kakak dek mau itu urusan rumah tangga atau urusan usaha itu nggak boleh lama-lama eh, dibawa-bawa masalah gitu. Di rumah tangga itu pun nggak boleh itu tadi kakak bilang nggak usah daripada kita merajuk, kita bagus cari solusi gitu. Kayak perempuan ini kan banyak merajuknya ya kan. Ya, kadang-kadang gitu. Jadi dan sering ikut kajian parenting juga, sering ikut kajian dan juga ikut tips-tips parenting ya. Jadi memang Bang Sato lebih kepada oh iya suami itu aku harus begini gitu juga istri pun harus begitu. Jadi orang kakak nggak pernah lama-lama sih kalau harus kayak misalnya kalaupun lagi kesel mungkin ya udah diam tapi nggak harus dilama-lamain. Lu langsung minta maaf aja gitu. Mungkin nih masalahnya di rumah tangga itu hal-hal kecil kan dek. Mungkin kayak Sarah, aduh ini anduk masih di Raja ya kan ini udah dibilangin bolak-balik ya kan. Mungkin gitu juga mungkin kayak suami itu aduh ini istri kok begini gitu masalahnya itu aja hal yang kecil sebenarnya tapi dipermasalahin gitu dibesar-besarin gitu jadi udah lebih kepada saling paham aja lah gitu nggak banyak saling nuntut sih dek jadi kalaupun misalnya ada cekcok sebisa mungkin sebenarnya justru usaha sih dek yang jadi bikin kami cakap gitu. Misalnya kalaupun misalnya ada nih Gitu ya. rumah tangga nih udah malas cakap nih gitu. Cuma ini ada barang baru nih, barang yang masuk nih. Komunikasi itu jadi komunikasi ya kan. Bun ini gimana? Berapa modalnya gitu kan. Gitu juga dengan kakak. Ya ini tadi kayak mana gitu. Yang harusnya tadi nggak cakapan jadi cakapan gitu ya. Jadi lebih kepada saling menahan dan saling apa aja sih dek. Saling menghargai. Insya Allah komunikasi kita baik-baik aja, usaha juga tetap jalan gitu. Oke, Masya Allah ya. Ya, itu tadi Insya Allah. teman-teman. Iya, itu tadi teman-teman sebuah apa ya pemaparan dari pengalaman dari Kak Janah dan suami. Eh, saya ini Kak, aku Hmm. curiga kan ini kan alhamdulillah ini sepertinya pembahasan kita pada malam ini kayak paket lengkap gitu. Nggak judulnya aja ini membahas usaha, tapi sebenarnya ini ada kajian pranikah juga iya, Ya. kajian komunikasi suami istri juga iya. Ini curiga saya ini panitia memang pengen sharing gimana nih Kak cara-cara untuk membangun nanti keluarga yang sakinah gitu kan. Karena tadi luar biasa ini nggak hanya membahas bisnis kita, tapi membahas bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan. Hmm. Oke, baik teman-teman. Mungkin kita buka sesi pertanyaan. Kita batasi 3 pertanyaan ya, karena waktu kita juga sudah larut. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, kita buka 3 pertanyaan. Baik, Boleh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi ya, Abang wabarakatuh. Irgan Saragi. Waalaikumsalam. Silakan, Bang Irgan. Allah wabarakatuh. Ya, silahkan Bang Irgan Saragi. Ada yang mau Halo, ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Ya, Bang. Ini saya mau nanya Kak, Ya. kan Kakak ini tadi bisnis sama pasangan. Apa aja selama berbisnis ini apa aja rintangannya? Yang Pemerintah. udah ya, Ya, udah terima itu kasih aja. Bang Irgan. Ini mau langsung kita jawab atau kita tunggu 2 pertanyaan lagi Kak Jana kira-kira? Oh, Apapun boleh kayaknya. Langsung aja ya. Oke, Ya. oke, silakan. Terima Oke. kasih Bang Irgan. Sebelumnya ya Bang Irgan Saragi. Jadi kalau ditanya rintangannya banyak begitu nih. ada rintangannya. Rintangan di awal-awal itu tidak hanya barang jualan yang kami jual, cincin nikah pun udah pernah kami jual deh. Jadi memang awal-awal bisnis itu pasti punya resiko, punya apa ya, punya hasil dan punya resiko gitu. Jadi rintangannya mungkin dari kayak mau untuk modal harus ada yang kita korbankan. Mungkin
karena yang dipunya saat itu orang kakak cincin nikah itu sudah dikorbankan. Kemudian rintangannya ketika kita jualan tuh hal yang tidak mudah itu adalah berkomunikasi sama pelanggan, menghadapi komplainan pelanggan gitu. Jadi ketika komplain pelanggan komplain ini itu kan macam deh, ada yang kami viralkan kalian dasar apa namanya kalian nggak amanah kalian ini, padahal cuma ada di miskomunikasi, bahkan sampai Allah maaf sebelumnya ya, sampai mungkin yang ada yang bahasanya cakap kotor, Allah kalian bullshit, yang kayak gitu pun banyak gitu ya, ada yang mungkin kalimat yang lebih kasar lagi tuh didapatkan admin. Jadi memang ketika bisnis dengan menghadapi pelanggan, apalagi jual kurma orang kakak ya, yang memang mungkin orang cerita rasa ya kan, Kak ini enak enggak, Kak ini enggak gitu kan. Jadi yang memang agak sedikit sulit itu memang memberitahu atau mengedukasi teman-teman bahwasanya ini makanan ini begini Bu, begini gitu. Itu komunikasi ke pelanggan tuh hal yang sampai saat ini harus terus kami pelajari, terus kami update. Pembelajaran sabar juga gitu, karena kadang ke toko itu deh banyak itu yang datang, mana kurma kalian gitu, dengan arogannya itu ada gitu. Kadang-kadang kalau mau Pak Bapak ini ngajak mau beli atau mau ngajak bertumbuk gitu, ada perasaan seperti itu juga kan. Cuma ya oh belum Pak gitu kan, kayak yang mereka nawar Pak belum bisa Pak, pelit kali kalian gitu yang gitu kan, kayaknya rasanya kalau mau dijawab gelut nih gitu kan. Jadi memang eh, rintangan terbesar itu sih Dek, mungkin di modal dan kemudian menghadapi komplainan pelanggan. Itu sih rintangan terbesar kami sampai saat ini. Dan itu terus kami apa ya? Kami terus belajar untuk gimana caranya bersabar, caranya berinovasi, begitu deh. Oke, Oke, itu Kak. tadi ya jawabannya ya Bang Dan bisa Irga Saragih. Lanjut, ini ada lagi pertanyaan Kak dari Kak Dela Puspitasari. Mau nanya, Bu, mana nih Kak Sarah. Halo Kak Sarah. Recording in progress. Halo Kak Sarah. Kak, mau nanya sekali lagi bisa? Iya, ini Kak Sarah. Oh, iya bentar ya Bang. Mana Kak Sarahnya? Kayaknya Kak Sarah ini yang ini ya. Keluar ya. Terkeluarkan Kak Sarah. Izin Kak, mungkin Ya, karena Kak Sarah lagi jaringannya terganggu, izin Aul ambil alih dulu sebentar ya Kak. Oke, mungkin dari pertanyaan di chat dulu ya. Tadi udah dimulai sama Kak Sarah. Kita lanjut dulu ke pertanyaan di chat. Mungkin nanti boleh lanjut ke Bang Irgan ya Bang. Izin sebentar ya Bang. Ini ada dari Kak Dela Puspitasari nih Kak Jana. Bahwasannya dia nanya nih kalau misalnya mau buka usaha tapi masih ragu. Nah mungkin dia nanya tuh harus gimana? Mungkin gitu sih Kak. Mungkin iya. boleh Kak dijawab? Jadi ditanya lagi sih sebenarnya sama Kak Delanya, ragunya di mana gitu. Ragunya karena aku nggak punya modal, aku nggak pinter sosial media, aku nggak, nanti takut ragu nggak laku atau gimana. Itu keraguan kita itu sendiri kita harus bisa menjawabnya gitu. Jadi misalnya ragunya ini Kak, aku ragu karena mungkin aku takut nanti apa namanya pelanggan nggak bisa nerima produkku nih gitu. Jadi ya keraguan terus kita jawab, produk kita harus kita maksimalkan, kita harus yakin. Belum punya modal Bu, nah itu tadi deh, jadi mungkin bisa diawali dengan jadi reseller teman-temannya gitu, nggak apa-apa nanti kalau udah dipromosiin, walaupun kita jadi reseller, misalnya kita ngambil barang ke orang lain, pinjam foto dulu, dicoba aja, nanti kayak yang kakak tadi sharing juga tadi kan, orang kakak juga nggak punya modal, punya barang orang lain, orang kakak jual karena memang belum ada modal. Nanti insya Allah mudah-mudahan ketika udah ada penjualan, udah ada penghasilan, kita bisa punya
usaha sendiri dengan modal sendiri. Pelan-pelan aja deh, nggak perlu langsung kita besar ya kan. Kita jalani apa aja mengalir begitu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Jana. Karena di sini Kak Sarah sudah kembali, saya kembalikan ke Kak Sarah. Silakan Kak. Oke, maaf tadi sedikit terkendala di koneksi. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini lagi dari Bang Irgan lagi ya, Bang Irgan lagi. Kak, kalau mau mulai bisnis lebih bagus sebelum nikah atau sesudah menikah? Keduanya sama-sama bagus. Yang bagus itu dimulai dari sekarang deh. Jadi kalau sekarang kita belum menikah, berarti sebelum menikah itu bagus. Kalau kita sekarang udah menikah, ya dimulai dari sekarang. Intinya jangan nunggu deh, jangan nunggu oh nantilah gitu. Kita mulai aja dari sekarang. Karena nanti gini, dari proses berbisnis itu kita dapat pembelajaran deh, gitu. Nanti misalnya kita mau usaha jual buku atau jual alat tulis ya kan ATK. Oh ternyata minat orang ketika kita berjalan tuh nanti oh ternyata minat orang itu di sini ya gitu. Kita dapat pembelajaran. Jadi kalaupun misal sebelum menikah kita udah mulai bisnis, kita udah dapat pembelajaran. Ketika kita nanti udah menikah, nah kita udah sempat dapat pembelajaran nih sebelumnya gitu. Nanti tinggal diterapin aja gitu deh. Yang kalau dia pertanyaan itu bagusnya sekarang dimulai. Jadi nggak harus menunggu menikah ya, Hmm. Bang Irgan ya. Kalau belum menikah tapi memang sudah punya niat untuk membuka usaha, Atau sudah punya ini niat ada untuk satu menikah, atau niat mau menikah juga boleh. Yang penting tidak ada hubungannya apakah sebelum menikah atau mau menikah. Sekarang yang penting sekarang. Ini ada satu pertanyaan lagi, gimana kira-kira ada dua lagi ya. Gimana ya. kira-kira Kak Aulia masih bisa kita lanjutkan? Boleh Masih Kak. ada waktu? Boleh ya? Oke. Ini dari Kak apa nih? Agni Sepia. Mau bertanya dong Kak, begini Kak, kan banyak gitu permasalah dalam mengatur keuangan dalam berbisnis bersama. Jadi bagaimana gitu membangun kepercayaan penuh? Oh, membangun kepercayaan dalam berbisnis. Berarti sama pasangannya gitu ya. Bagaimana Iya. untuk saling percaya sama pasangan? Mm-mm. Jadi kalau kita berumah tangga ini memang kita harus jujur dan harus apa ya dek ya bisa saling menjaga kepercayaan. Jadi kalau mungkin kalau dari segi hukum Islamnya, mungkin ini nanti bisa teman-teman pelajari ya ke yang ahli lah gitu, mungkin ke ustadz atau ustazahnya yang mengenai gimana pembagian keuangan istri ataupun suami. Tapi sekilas yang orang kakak dapatkan itu, bahwasanya kalaupun istri mempunyai uang sendiri, ya apa namanya kalaupun misalnya harus mau sedekah atau cuman izin sama suami. Jadi kita sama suami istri ini lebih kepada gimana ya? Mungkin konflik di rumah tangga itu gini, ih kok yang kebanyakan ya di sosial media, ih suamiku ngasih duit ke keluarganya atau mungkin suamiku nggak ridho aku ngasih duit ke keluargaku gitu. Itu hal-hal yang seperti itu dihilangkan ya teman-teman kalau bisa dari kehidupan kita. Jadi kita ini kan berumah tangga ataupun berbisnis itu kan kita saling. Jadi kalau kita mau diperlakukan baik oleh suami kita harus memperlakukan suami kita itu juga baik gitu. Kalau kita maunya suami ridho sama ketika kita memberikan uang ke keluarga kita harus ridho ketika suami memberikan uang ke keluarganya gitu. Jadi teman-teman saling. Setelah berumah tangga, orang tua suami adalah orang tua kita juga. Orang tua kita adalah orang tua suami. Jadi orang kakak sama abang itu berprinsip ya kalau yang namanya apalagi mungkin untuk orang tua atau untuk apa ya keluarga ya selagi dikomunikasikan bun ayah mau gini 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 mau ngasih ide gimana ya udah gitu. Ketika kakak juga gitu ya ayah mau begini 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 oh ya udah nggak apa-apa gitu karena itu sama-sama orang tua kita gitu. Kita juga apa ya mau sama-sama saling apalah gitu kan dek saling terbuka gitu. Jadi jangan sampai ada ketidakpercayaan gitu. Yang penting komunikasi. Jadi kalau antara keuangan itu tadi jika ada memang dikomunikasikan aja sejak awal, Bang, ini uangku. Yang aku dapat sebelum nikah atau uangku gaji begini. Aku maunya ini nanti begini, Bang.
suka hatiku, uangku mau ku keluarkan gini, boleh nggak bang, izin nggak bang, gitu. Oh ya udah terserah gitu kan, dikomunikasikan aja sejak awal gitu deh. Kak, mungkin ini lebih spesifik dengan teman-teman kita yang masih jomblo kayaknya nih. Jadi Belum. katanya gimana kalau yang berbisnis dengan pasangan atau mungkin teman ya, teman kita bilang teman yang belum menikah, mungkin dia berbisnis dengan temannya seperti itu. Eh, Kalau kita bilang pasangan, belum pasangan, temannya lah seperti itu kan. Ya, Apakah itu katanya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala? mengenai ridho atau enggaknya itu udah haknya Allah, itu udah mutlak haknya Allah. Mengenai ridho itu kakak mungkin di sini apa namanya nggak bisa jawab secara oh itu Allah nggak ridho deh gitu, nggak bisa. Tapi ya mungkin teman-teman sebenarnya udah tahu ya jawabannya dari apa yang pengen teman-teman buat gitu kan. Jadi ini teman-teman, kalau belum sama pasangan, kita kan memang ke depannya kita nggak tahu nih jodoh kita siapa. Jadi yang dikhawatirkan, kakak lebih kepada ini aja sih, lebih kepada ke depannya. Nanti dikhawatirkan, udah sama-sama nih ngebangun usaha. Ada nih kejadian di keluarga kami juga gitu juga. Mereka bangun usaha, calon istri yang memegang uang. Ternyata beliau mengambil semua uang usaha, si laki-laki ditinggalkan dan laki-laki itu sakit jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Jadi kita meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau memang mungkin belum halal teman-teman ya ketika mungkin teman kita itu ada usaha, kalau misal teman-teman mau sekedar support atau mau apa itu boleh silahkan, tapi nggak usah sampai yang terlalu apa ya, terlalu bisa dibilang percaya bukan, cuma terlalu inilah gitu kan, terlalu Menghindari resiko ya Kak, ya menghindari resiko ke depannya seperti apa. ini sih mungkin nggak hanya sama pasangan yang belum halal kalau di sini pertanyaannya, sama teman begitu juga. Teman lah. Sama teman. Jadi Oke. kalau misalnya kita punya teman, resikonya pasti lebih tinggi gitu sih, Dek. Betul, betul, betul. Iya. Atau mungkin kalau memang kita memutuskan untuk berpartner, bisa kita buat payung hukum, bisa juga ya. Ada misalnya kita panggil notaris untuk apa namanya pembagian hasil dan segala macam itu mungkin lebih lebih jauh lagi ya. Kalau memang kita mau serius untuk membangun partner dengan membangun usaha dengan partner kita. Mungkin ini last question ya, pertanyaan terakhir dari Bang Hoir. Bu mau bertanya di Ada nggak? Bu mau bertanya, di zaman sekarang ini kan banyak penjualan-penjualan dari sosial media yang harganya lebih murah. Gimana solusi agar atau tips agar jualan kita bisa bertahan dibantai dengan harga-harga di sosial media yang lebih murah? Ya, itu nggak hanya Pak Khoir aja yang merasakan hal seperti itu, kami juga. Bahkan ketika melihat pesaing nih ya, kami pernah mendapatkan harga kurma itu 130, misalnya gitu ya, 134.000, teman kami jual 135.000. Ya Allah, ini kawan ngambil 1.000 rupiah untuk harga kelas kurma yang ini gitu kan. Kami tahu modalnya itu. Jadi luar biasa memang apa ya, persaingan harga di sosial media ini. Kita nggak tahu juga niat mereka apa. Kadang-kadang mungkin niat mereka sedekah, kita nggak tahu ya kan. Kemudian atau niat mereka itu ya memang mau cari pelanggan aja gitu. Di awal mau cari pelanggan, cari kepercayaan. Ya itu udah urusan mereka. Cuma memang kita nggak bakal bisa hidup kalau harus melihat atau tolak ukurnya orang gitu deh. Kita memang perlu bisnis. cuma memang Oh gitu. Ini bodoh. kalau memang kita anggap harga pasar itu nggak masuk di kita, nggak masuk akal gitu ya kan, kita nggak usah ikut itu, nggak usah peduliin, kita tutup aja udah. Mengenai itu kembali aja ke rezeki, insya Allah nggak kemana gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut harga dibantai, harga di sosial media begini-begini, kita nggak usah fokus ke situ, kita fokus apa yang bisa kita beri dengan harga yang udah kita sepakati bersama pasangan. Misalnya kita mau jual kurma Sukari misalnya dengan harga 135, apa jaminan kurma Sukari kita ini diterima oleh orang gitu, apa jaminannya? Oh, kami kasih jaminan yang fresh, kalau kurmanya nanti ternyata tidak fresh, kalian boleh kembalikan gitu. Jadi kita punya hal pembeda aja sih teman-teman gitu.
Fokus kepada kualitas produk Iya, kita fokus ya Kak ke ya, kualitas. daripada harus mendengar kata-kata. Iya, daripada harus memikirkan pesaing-pesaing kita. Baik, gimana ini panitia? Kita cukupkan? Iya, kita cukupkan ya. Baik, demikian teman-teman. Itu tadi materi tentang rahasia sukses membangun bisnis dari nol bersama pasangan yang telah diulas luar biasa, panjang kali lebar, dan full bukan hanya teori. Nah, hebatnya kita hari ini bukan hanya teori, tapi memang based on ini kan pengalaman, Sorry. experience gitu. Benar. Berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sudah paket lengkap. Di situ ada rahasia sukses bisnisnya, juga ada rahasia bagaimana menjaga kepercayaan dan komunikasi dengan pasangan. Itu sebuah ilmu yang luar biasa. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, mungkin bisa sekedar informasi buat teman-teman yang mau berkenalan lebih jauh tentang apa ya, bersama Kak Janah mungkin ya, atau mau tanya-tanya lebih jauh nih gimana sih Kak kurma itu, boleh nanti teman-teman add atau follow media sosial beliau. Itu ada @janah_tambunan. Selanjutnya untuk tokonya itu @surgakurma. Surga Kurma biasa aja, tanpa spasi. Dan buat teman-teman juga yang mau mengikuti lebih banyak lagi materi-materi yang nggak kalah bagus ya daripada hari ini, bisa teman-teman juga join atau follow juga di @media.padi. Di situ bakalan ada informasi-informasi terkait apa namanya, aktivitas-aktivitas atau program-program yang bagus yang bisa kita lihat. Selanjutnya yang mau berkenalan dengan saya juga bisa, mau bercerita-cerita, mungkin kita ada diskusi. Saya mau buka diskusi ya buat teman-teman seputar pendidikan mungkin ya Kak ya, apanya ya, spesifikasinya di _Sarah Ritonga. Baik teman-teman, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan menyerahkan sedikit penghargaan dari kita panitia kepada Kak Siti Nurjana Tambunan. Nah, ini Kak, sebuah sertifikat. Terima kasih kepada Kak Jana yang sudah meluangkan waktunya. Jangan-jangan hari ini toko tutup lebih cepat ya Kak ya? Enggak. Enggak ya, aman ya? Yang sedang menghandle anak-anak. Oh iya, agak Iya, diamankan berarti anak-anaknya sama. dan dapat support system terbaik hari ini yang banyak bantu juga. Terima Iya. kasih, Ayah. Oke, sama Kak. Anak-anak pun diamankan juga itu 3 itu. Ya, terima kasih Kak Jana sekali lagi. Selanjutnya kita sesi foto bersama ya, teman-teman semuanya. Mohon untuk teman-teman bisa menghidupkan kameranya masing-masing. Nanti dipandu oleh operator. Sudah Kak Aulia? Boleh dihitung Kak, 1, 2, 3 Kak. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Sarah. Teman-teman boleh hidupkan kameranya. Kita bakalan foto 3 kali ya, jadi nanti boleh ganti-ganti gayanya. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, boleh berganti gayanya, terserah bebas mau gaya apapun. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah dikembalikan ke Kak Sarah. Oke, terima kasih Kak Aul. Baik teman-teman, mungkin udah selesai ya pembahasan kita hari ini. Terima kasih buat adik-adik Padi, panitia semuanya. Terima kasih untuk Fadlan, Aulia, dan teman-teman yang sudah berhadir. Masya Allah, sampai dengan penutupan ini masih bertahan 30 orang ya, luar biasa. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan setelah ini juga silaturahmi kita. Saya nggak tahu ini apakah semuanya, kayaknya nggak hanya alumni dinamika ya, nggak hanya kru dinamika ini sepertinya. Banyak juga Kak umum.
Iya, banyak juga teman-teman dari di luar dinamika. Alhamdulillah, selamat berkenalan kita semuanya. Mudah-mudahan setelah ini silaturahmi kita terus berjalan. Terima kasih. Saya tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sarah yang sudah membimbing acara kita malam ini. Sukses ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. See you on the top.